Hey guys, balik lagi di podcast Kata Rata, podcast yang ngobrolin tentang tren kesehatan dan gaya hidup. Nah, di sini balik lagi sama gue, Dr. Devi, bisa dipanggil juga Dok Dev. Dan di episode ke-8 ini kedatangan tamu, mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Growth consultant kita, Bang Jonathan N. Yeay. Yang dengerin podcast mungkin pada nungguin saldo nih kayaknya nanti abis ini ya. Nah, mungkin dari Bang Jonathan sendiri bisa introduce yourself ke teman-teman yang mungkin belum kenal. Ya. Halo teman-teman, nama saya Jonathan N, kerja sebagai growth consultant. Jadi sebelumnya itu sudah 10 tahun berkecimpung di dunia digital marketing dan juga social media marketing. Sekarang kerja sendiri jadi kayak independent marketing consultant, tapi nggak cuma marketing sebenarnya. Jadi gara-gara di Instagram juga sering sharing soal pengembangan diri gitu kan. Banyak juga teman-teman yang nanya via DM gitu atau curhat gitu kan. Bang Jon, gimana sih kondisi gue gini, gimana caranya? Jadi kayak di satu sisi pengen bantu berkembang juga. Jadi ya udahlah sekalian dijadiin jadi profesi. Jadi psikolog juga ya, kayak mendengarkan curhatan netizen gitu. Bisa jadi. Nggak sampai kalau psikolog kayaknya terlalu serius ya. Iya betul. Kadang mungkin masalahnya cuma kayak, Kak, aku harus milih antara kerjaan 1 sama kerjaan 2, ini enaknya yang mana? Nah kan kayak gitu-gitu. Iya, teman curhat berarti ya. Bisa jadi teman curhat. Nah jadi ya udahlah dijadiin juga kerjaan as a growth consultant. Jadi membantu gak cuma bisnis buat berkembang tapi juga individu. I see. Nah, ngomong-ngomong soal growth nih. Jadi istilah good looking privilege lagi rame dibahas juga kan waktu itu. Betul. Pada rame-rame bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking gitu. Nah, tapi kan definisi good looking orang beda-beda lah ya. Dan kayaknya bisa dikembangkan juga. Mungkin pengen ngebahas dari Joni sendiri gimana sih? Ada effort nggak yang dilakukan untuk berusaha punya penampilan yang lebih oke lagi gitu? Iya. Jadi sebenarnya karena memang sekarang mungkin sudah usia juga ya, udah 30-an, sudah sering ketemu klien gitu, meeting sana sini. Jadi sebenarnya penampilan yang baik itu perlu. Gitu. Kan jangan sampai juga mau meeting sama kliennya udah ilfeel duluan ngeliat, aduh nih orang masa penampilannya kayak gini sih. Jadi mungkin buat teman-teman jadi kayak penampilan itu memang penting. Gitu meskipun itu kan kayak packaging ya. Ibaratnya kalau kita mau belanja gitu kan, kita lihat wah ada packaging bagus nih, ada packaging bagus, terus kita ambil nih misalnya snack gitu ya, kita ambil, pas kita makan kok rasanya nggak enak gitu ya, jadi ujung-ujung kayak nggak beli lagi deh gitu. Nah, tapi yang penting udah beli duluan ya. Iya itu kan, tapi memang first impression itu penting, penampilan itu menunjang buat first impression yang bagus gitu. Tapi jangan lupa juga teman-teman, kita jangan mikirin packaging doang ya, dalamnya tetap dibagusin lagi gitu. Betul. Nah mungkin bisa sharing juga nggak sih, kan dulu sebelumnya mungkin pekerjaan lo lebih di belakang layar kan, yang nggak terlalu pentingin penampilan. Nah how do you grow yourself dari yang dulunya seperti itu sekarang menjadi Joni yang di depan layar terus lah gitu? Nah dulu itu kan kerjanya di industri kreatif ya. Industri kreatif mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan, yang kayak datang ke kantor sendal jepit, celana pendek, kaos juga santai gitu kan. Hoodie, yang penting performance lah. Kalau memang kreatif gitu kan, ngasilin ide bagus, kerjaan bagus, ya udah oke. Paling memang perlu lebih rapi sesekali ketika meeting sama klien. Gitu kan, meeting ya nggak mungkin juga meeting sama klien pakai celana pendek gitu. Bahkan di kantorku dulu ya, orang-orang itu rata-rata pakai sandal tapi mereka udah nyiapin sepatu gitu. Udah nyiapin kayak jas gitu kan, kan kaos kan. Jadi kalau misalnya klien datang, ya udah langsung pakai sepatu, langsung dijasin gitu, langsung meeting gitu. Nah, jadi penampilan itu penting, dan mungkin dari situ itu kan awal-awal karir ya, jarang ketemu klien. Nah, makanya makin senior gitu, makin sering meeting sama klien, yang mau nggak mau harus jaga penampilan lah. Kan? Nah, mulai mikir gimana caranya ya udahlah beli baju yang lebih proper gitu. Lebih sering kemejaan gitu kan, meskipun kayak aduh kemeja tuh panas banget di Indonesia yang negara tropis ini. Dan juga mulai invest di penampilan gitu, penampilan kayak mulai merawat wajah juga gitu kan, skincare gitu. Karena aku nggak ngerti ya, ada satu titik di mana biasanya kan ya udah cuci muka pakai face wash cowok ya, tapi di satu titik kayak kok jadi kering banget gitu, nggak ngerti kenapa jadi kering. Dan itu kayak kalau meeting sama klien tuh kelihatan kan kering, retak kayak bata gitu. Kayak retak bata. Terus jadi ya kayak baru mulai cari-cari lagi, baru ternyata skincare begini-begini, ya udahlah pakai. Dan akhirnya itu kan membantu, karena yang tadi ya ketika misalnya meeting tapi muka retak kan, klien kan ngelihatnya ke situ ya. Dan kitanya juga jadi nggak nyaman, ini muka gue kenapa, gue diliatin gitu kan, gitulah. Jadi setuju.
ya ada bagian pentingnya juga lah untuk ngurus penampilan. Bener sih, karena kalau boleh curhat juga gue kalau interview orang atau misalnya mau partneran sama orang, ya mungkin bias kali ya, gue dokter gigi ngeliatnya giginya dulu juga gitu. Kayak kalau anjir dalam hati kayak banyak PR yang harus dikerjain itu kayak ibaratnya kalau kita bertanggung jawab terhadap diri kita itu kelihatan banget, ya kan? Kalau orang bertanggung jawab terhadap dirinya, semoga bertanggung jawab terhadap kerjaannya juga. Kebanyakan kayak gitu kan. Biasanya bisa kelihatan juga. Jadi emang penampilan tuh penting banget. Nah emang efek apa sih yang bisa lo rasain dari mulai perhatian terhadap penampilan lo gitu? Wah jauh sih. Ini aja kan kayak apa ya? Kalau misalnya kan jadi content creator juga ya di Instagram, sharing konten. Kan kadang foto aja gitu kan. Foto ya, wah mukanya glowing banget gitu kan. Jadi kayak ekspresinya juga bagus gitu. Kayak wah merasa seneng juga dapat pujian gitu. Di satu sisi bikin mood jadi bagus, kerjanya juga makin enak, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalau ketemu klien ya, yang tadi ketika misalnya kita presentasi gitu ya, penampilan oke, kitanya juga jadi lebih pede, gitu. Nggak takut, aduh muka gue kering nggak ya atau apa ya. Kita juga jadi lebih perform di pekerjaan, benar. Gitu kan. Dan juga jualannya juga jadi lebih enak, jadi lebih bisa meraih opportunities lah. Yes, gitu kan, selling the deal segala macam. Iya, dan gue inget banget dulu pertama kali gue kenal sama lu tuh dari Andrea yang bilang nih temen gue pakai behel, lu benerin lah gitu. Gue kayak oh yaudah gue coba ngobrol deh. Mungkin lu bisa sharing juga apa sih bedanya sebenarnya pakai behel dan akhirnya pakai rata. Karena gue inget banget waktu itu Andrea yang langsung WhatsApp gue dengan hebohnya, gue kayak oh iya oke gitu. Ya thanks to Dea ya. Halo Dea. Nah jadi mungkin ini ceritanya agak panjang, jadi gue cerita dulu ya dari masa kecil. Wow, masa kecil. Gua sampai usia 5 tahun itu gua masih ngedot gitu kan. Jadi masih ngedot dan akibatnya gigi gua jadi maju. Gigi jadi maju dan mungkin waktu itu juga ya nyokap nggak ngerti ya hal-hal gituan gitu, dan mungkin ya orang tua gua bukan termasuk orang yang biar anaknya invest di penampilan atau segala macam lah. Iya, kayaknya kalau ibu-ibu mah yang penting nggak nangis, udah lah ngedot aja. Iya, yang penting kan anaknya gemuk. Betul. Nah jadi gigi maju, dan gara-gara ngedot itu yang berakibat gigi maju, SD, SMP, SMA dibully mulu gitu kan. Dibully dan itu ngaruhnya banyak banget. Gitu. Bahkan kadang masih kebawa sampai sekarang. Sesimpel jadi nggak pede gitu kan. Jadi nggak pede. Terus gue termasuk orang yang tinggi juga gara-gara nggak enak diliatin kan, takut dikatain gitu ya. Jadinya juga jadi bungkuk gitu. Jadi berpengaruh banget ke psikologis, ke fisik juga. Nah, sampai akhirnya itu masih kebawa. Dan akhirnya ketika umur 30 baru mikir ya udahlah, this has to stop gitu. Mana nih yang dulu ngebully ini? Jadi kayak ya udah mulai mikir, oke, gimana caranya agar giginya bisa rapi gitu. Nah, waktu itu kan kayak behel segala macam, gue belum tahu yang namanya rata. Dan kayaknya juga waktu itu belum nongol. Belum ada deh kayaknya. Ya, belum nongol. Dan mulai pasang behel dan kayak mulai ada kelihatan tuh. Kelihatan, terus juga dari situ pun jadi lebih pede benernya. Tapi di satu sisi kan kadang gue juga presentasi ke BUMN gitu, ke klien yang mostly mereka juga orang-orangnya lebih tua lah, lebih senior gitu. Jadi kita ngomongin bapak-bapak usia 40-50an gitu kan. Sementara gue presentasi, gue isi acara pakai behel gitu kan. Jadi kan kadang ada nggak nyaman juga, dan gue bisa merasakan bahwa kayak ini orang siapa, tatapan yang kayak ini bocah ya. Ini baru pakai behel umur segini, umur berapa gitu ya? Kan. Ini apa jangan-jangan ini masih muda kok malah ceramahin gue gitu-gitu loh. Jadi kayak di satu sisi itu bikin gue jadi less credible gitu. Nah makanya ketika ngobrol sama dia waktu itu kan, ini rata-rata apaan gitu, lainnya tapi transparan gitu kan. Oh menarik nih gitu, dan mungkin ini juga bisa jadi membantu gitu ya, buat ya tadi solusi gimana caranya tetap bisa presentasi tapi juga tidak dipandang sebelah mata karena behel gitu. Dan kan juga clear ya. Jadi ketika dipakai ini pun gue lagi pakai nggak kelihatan apa-apa gitu loh. Nah, jadi waktu itu awal tahun lalu gitu kan, udah awal tahun lalu ya udah coba datang ke klinik, akhirnya pasang behelnya dicopot dulu, dan ya sudah ya saya pakai sampai sekarang. Gimana rasanya waktu pertama kali lepas behel? Karena biasanya kalau gue ketemu
pasien yang udah pakai bellet tuh 7 tahun pas dilepas tuh kayak wah gitu, kayak ngelihat cahaya yang baru gitu. Betul. Di satu sisi enak sih, kan dulu tuh kalau makan tuh pakai takut ada yang copot gak ya nanti makan jagung gitu kan. Apalagi kalau makan keras gitu. Makan keras, makan steak, makan apa gitu, itu juga takut gitu. Makan jagung gitu kan takut. Tapi sekarang jadi lebih santai. Lebih santai. Mungkin juga mungkin juga jadi lebih enak lah, karena kan bisa tinggal copot apa segala macam, bersihinnya juga gampang gitu. Kalau makan dulu jauh lebih bebas lah ya. Betul, dulu juga kayak nyangkut lah gitu. Ribet makan ya? Tuh kayak aduh ngaca dulu gitu. Ngaca terus kayak lihat aduh keluarin ribet lah pokoknya. Betul. Iya bener sih, jadi thank you juga loh Bang Jo. Udah jadi kayak terlalu penampilannya terlalu bagus sampai gue speechless. Thank you banget Bang John juga udah percaya sama kita. Thanks to Dea juga yang udah memperkenalkan. Nah mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran kan, emangnya seberapa jauh sih penampilan itu membawa Bang John ke posisi yang sekarang. Mungkin bisa sharing juga tentang your personal growth itu gimana sih dari Johnny yang mungkin 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang gitu. Apalagi udah bisa beli rumah sendiri kan sekarang. Sewa rumah dulu. Udah beli sih, tapi udah beli apartemen waktu itu. Oh oke. Oh iya waktu itu beli apartemen dan tetanggaan sama siapa? Yang lu suka pinjem wifi-nya atau apa itu? Mungkin boleh share dari segi growth-nya Bang John sendiri nih. Nah, jadi yang gue rasakan setelah setelah memperbaiki penampilan setelah di gigi gitu ya. Dulu tuh berasanya gini loh, ketika kamu nggak nyaman ya, merasa nggak nyaman dengan penampilan gitu ya, foto aja, senyum aja susah. Serius, I feel very awkward, kayak mau senyum giginya jelek apa segala macam gitu loh. Jadi kayak setelah beneran diberesin gitu ya pakai liner, jadi kayak mau senyum tuh jadi nyengir juga bisa lebih lebar, bebas gitu kan. Dulu kayak mau foto kelihatan gigi jadi kayak aneh gitu kan. Nah ini juga ngaruhnya gede banget. Menurut gue ngaruhnya gede banget ke penampilan. Dan juga ke yang paling penting adalah kepercayaan diri gitu. When you feel good about your look gitu, kamu itu jadi kayak bisa jadi 100%-nya kamu. Kan selama ini kayak aduh pengen ngobrol, pengen ngomong gitu. Makanya sebenarnya jadi introvert gak nyaman ngobrol sama orang gitu ya. Karena tadi aduh takut nggak pede, insecure, takut dikomenin lah apa segala macam, karena ya di SD aja dibully mulu gitu kan gara-gara gigi. Dan setelah sudah lebih dewasa, ada iklan, nggak apa-apa iklannya, tetap lanjut. Oke. Nah setelah akhirnya ya lebih dewasa, lebih mengerti ya emang ya kebutuhannya sering ngobrol sama orang juga gitu ya. Dan ada aligner bantu gigi jadi lebih rapi lagi, jadi lebih pede sama penampilan sendiri. Itu efeknya kemana-mana. Jadi ngobrol sama orang, ngedeketin orang juga lebih enak. Gitu. Yes. Ya, agree. Nah mungkin kayak kan kita selalu ngomong investasi nih. Mungkin Bang John selalu kontennya tuh tentang investasi. Menurut lo sendiri berapa sih yang harus kita sisihkan untuk kita invest untuk our well-being gitu, kayak untuk penampilan kah, untuk health kah juga? Karena kan ada orang-orang yang berasa kayak sayang nih duit gue buat dipakai untuk skincare segala macam. Padahal menurut gue juga penting ya. What's your thought on that? Right. Nah, jadi mungkin ini juga tergantung ya buat teman-teman. Jadi kan penghasilan juga beragam gitu. Mungkin kalau yang penghasilannya masih UMR ya udahlah, you focus on your basic needs gitu. Sambil misalnya kayak 5 juta. Kalau 5 juta sebulan misalnya di Jakarta kan masih susah. Mau nabung 500.000 sejuta aja udah bagus gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tabung dulu, fulfill your basic needs, asuransi dulu, sambil pikirin gimana caranya kita bisa ningkatin penghasilan. Itu kan dari 5 juta jadi misalnya bisa nggak tahun depannya jadi 8 juta, bisa nggak tahun depannya lagi jadi 12 juta gitu loh. Nah buat orang kan wah kayaknya nggak mungkin, tapi menurut gue mungkin banget. Misalnya kayak you invest in your skill gitu ya, misal belajar fotografi, terus kemudian bisa jadi fotografer, bisa jadi sampingan juga. Mungkin kayak weekdays kerja ngerjain ini, weekend jadi fotografer atau jadi makeup artist gitu kan. Jadi ada tambahan penghasilan. Nah setelah itu gitu, setelah penghasilan kita nyaman gitu ya, dan jangan lupa taking care of ourselves. Gitu. Jadi mulai dari yang kalau mau coba skincarean gitu, mulai dari yang ramah di dompet dulu. Gitu jangan kan. Langsung yang mahal gitu. Jangan langsung yang mahal. Kan kalau justru yang sebenarnya yang murah-murah
udah cocok di kulit, enak kan, enak banget. Benar. Gitu ya. Cuma ada memang yang kulitnya kayak, oh nggak cocok nih sama yang kayak gini. Oh harus beli yang lebih mahal ya, boleh gitu. Betul. Disesuaikan dengan budget. Kayak I think around 10%, 20% juga udah oke. Sebenarnya 10% itu udah oke banget gitu. Apalagi considering misalnya, udahlah, misalnya penghasilan kamu 10 juta ya, 10 juta sebulan gitu. 1 juta itu udah oke lah sebulan. Itu apalagi kan beli skincare kayaknya bisa dipakai selama berapa bulan gitu kan. Iya, betul. Dan gak cuma skincare juga, jadi kayak invest di penampilan apa, mungkin getting your haircut gitu kan. Terus juga mungkin ya tadi, kalau misalnya gigi berantakan ya udah dirapin aja sekalian gitu. Bener-bener. Bahkan soft lens aja juga mahal kan kalau dihitung-hitung ya. Maksudnya kalau yang pakai daily, kalau matanya sensitif juga. Jadi balik lagi ke prioritasin kali ya, perlu perbaikin penampilan dari apa dulu nih gitu. Apalagi penampilan yang berhubungan dengan health juga, karena soft lens gue hitung-hitung aja gila, kalau daily mahal juga kan. Betul. Merek-merek di apotek gitu. Jadi buat teman-teman ya bisa ngeliat Instagramnya Bang John juga yang banyak tentang investasi. Gue sendiri juga udah mulai invest karena lo saranin untuk download aplikasi yang untuk saham di luar negeri itu. Jadi gue udah mulai juga. Tapi balik lagi kita harus ngeliat juga sih dari income kita, dan jangan invest di something yang kita nggak tahu lah ya. Gitu. Nah mungkin dari Bang John sendiri ada beberapa pesan mungkin untuk teman-teman yang lagi pengen grow themselves, mungkin nggak cuma secara personal tapi secara profesional juga. Apa sih yang harus dilakukan? Yang paling penting ya, menurut gue penyakit kebanyakan orang Indonesia itu ada di mindset. Gitu. Mindset mereka adalah hal yang bikin mereka nggak berkembang. Misalnya mindset ya gue orangnya kayak gini, ya lu mah enak gitu. Oke, lanjut. Kayak dia kali itu. Bukan. Ya, Oke. Jadi menurut gue, kalau orang Indonesia itu penyakitnya itu banyak di urusan mindset. Mindset itu yang mencegah mereka untuk berkembang. Misalnya, ya gue orangnya kayak gini, gue nggak bisa apa-apa. Lo mah enak, lo punya ini itu segala macam gitu. Gue nggak bisa. Nah, bahayanya di situ. Kenapa? Karena misalnya ketika kita merasa kita nggak bisa kok mendaki Gunung Rinjani, misalnya, ya ketika kita merasa nggak bisa, kita nggak akan pernah memulai. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga di rumah, dream big, gitu kan. Bahkan kayak kita mendarat di bulan itu diawali dengan mimpi yang gila. Gimana ya kalau kita bisa ke bulan? Misalnya kayak nggak mungkin tuh. Tapi sekarang kita bahkan roketnya udah bisa sampai ke Mars gitu. Semua dimulai dari mimpi yang gila, dan jangan lupa juga kerja keras yang maksimal ya untuk mencapai itu. Jangan punya banyak mimpi tapi ya rebahan. Cuma mimpi doang. Tapi jujur juga sama sih, mungkin kalau boleh cerita, gue juga dulu backgroundnya dokter gigi kan, makanya sempat nanya lu juga kayak digital marketing gimana sih, growth marketing itu gimana sih, karena it's something new, tapi sebenarnya kalau serius dipelajarin pasti bisa kok gitu, karena manusia itu dibikin ya untuk solve problems juga kan, sebenarnya kita punya brain itu diprogram untuk solve problems. Jadi ya balik lagi, jangan mimpi doang, gue mimpi Rata bisa marketingnya jago banget, pokoknya budgetnya 0 tapi tetap marketingnya jago ya. Kalau nggak dikerjain tiap hari, nggak di solve problemsnya juga nggak akan kejadian kan. Mungkin kayak lu juga kali ya, apa sih yang sebenarnya bikin lu sure yaudah gue jadi content creator? Ada nggak yang faktor yang bikin lu ya udah gue? Sebenarnya gue orangnya suka sharing. Gitu. Dan kayak pengen memiliki dampak positif ke kehidupan orang gitu loh, gitu kan. Dan ketika bikin konten, makanya jadi selama ini gue juga mengembangkan diri, bikin baca buku segala macam, terus ya udah sharing aja di Instagram. Ini yang gue baca nih, poinnya gini-gini, siapa tahu bermanfaat di kalian. Dan ternyata it resonates with a lot of people gitu. Jadi banyak yang suka. Terus kayak share lagi John, share lagi, ya udahlah sekalian aja. Oke. Ya sharing is caring lah ya. Betul. Oke, jadi mungkin ada tips terakhir buat teman-teman yang lagi dengerin podcastnya dari Bang John. Abis ini sudah mau kita tutup podcastnya. Mungkin teman-teman yang pengen nanya langsung di DM semua nih pasti ke Bang John nih. Jadi berhubung sekarang juga kan kayaknya lagi banyak orang yang ngomongin soal investasi ya, investasi keuangan. Tapi juga yang perlu dipikirin, jangan lupa investasi di penampilan. Kenapa? Karena itu ngaruhnya itu ke psikologis kita. Gitu. Ketika kita merasa nyaman dengan penampilan kita gitu ya, kita pun jadi lebih bisa mengeluarkan diri kita yang 100% dan lebih perform di semua hal yang kita lakukan. Oke, jadi buat teman-teman, thank you banget udah dengerin podcastnya. Buat tahu lebih lanjut tentang growth, mindset, dan lain-lain bisa ke Instagramnya Bang John. Tapi kalau mau ngeratain gigi, tinggal ke Instagramnya Rata aja. Thank you so much Bang John atas waktunya. Thank you, Dok Dev. See you again soon. Thank you guys. Bye.